Bagaimana pergerakan saham hari ini? Kita telah terhubung dengan Direktur Head of Research MNC Sekuritas, Edwin Sebayang. Selamat pagi, Pak Edwin. Selamat pagi, Mbak. Ya, kita lihat di sini IHSG tadi dibuka terkoreksi, kemarin juga sempat ditutup terkoreksi. Namun sekarang ini kita sudah naik lagi 0,17%, ada di 4.926. Sedikit mengalami rebound begitu IHSG kita. Analisis Anda, apakah pergerakan ini akan terus fluktuatif atau justru kecenderungannya terkoreksi? Karena sejumlah analis juga menyampaikan prediksi atau analisanya yang sama. Ini minim katalis positif begitu untuk IHSG hari ini. Ya, kalau kita lihat sebetulnya Mbak, semalam itu bagus sentimennya ya. Dow Jones menguat, ya, Edo juga menguat, lalu beberapa harga komoditas juga mengalami penguatan ya, seperti emas ya, crude oil ya. Tadi pagi sempat dibuka hijau juga bursa regional Asia. Nah, tiba-tiba muncul pop up ya, White House Trade Advisor itu si Peter Navarro mengatakan bahwa trade deal dengan China itu is over gitu loh, sehingga membuat bursa Asia pagi ini mengalami kejatuhan karena kita lihat Dow Jones Futures juga mengalami kejatuhan. Gara-gara statement dari White House Trade Advisor Peter Navarro, Mbak, bahwa trade deal dengan China itu is over katanya. Artinya dari bursa regional ini sangat mempengaruhi pergerakan indeks kita, dengan salah satunya tadi dibuka terkoreksi begitu, Pak Edwin? Iya, jadi kalau kita lihat sebetulnya bagaimana pergerakan IHSG hari ini ya, saya perkirakan mungkin akan bergerak dalam kisaran terbatas, Mbak ya, dalam kisaran sempit ya, karena itu tadi semalam bagus, sentimennya tiba-tiba buka ada statement tersebut. Nah, kita mau cermati maksud daripada Peter Navarro itu apa ya, trade deal is over dengan China ya, dalam hal apanya gitu, sehingga terus terang bursa Asia juga turun, tapi sebetulnya mereka juga masih ragu apakah akan turun besar atau tidak ya. Dan itu dialami oleh bursa Indonesia pagi ini, Mbak. Oke, artinya pernyataan trade war is over ini membuat pasar menjadi ragu begitu ya, dan pengaruhnya terasa di IHSG kita. Lalu kalau dari sentimen global sendiri, apa yang mempengaruhi? Apakah ada hal yang cukup mempengaruhi IHSG untuk hari ini, Pak Edwin? Iya, kalau kita lihat secara global harusnya positif, Mbak ya. Seharusnya karena positif, kita lihat Nasdaq juga menciptakan level baru lagi ya. Dan tadi saya katakan Dow Jones juga mengalami penguatan, pagi-pagi tadi juga bursa regional kuat ya. Cuma ada statement aja tiba-tiba pop up dari White House tersebut, Trade Advisory. Jadi harusnya sih kita hari ini, kalau prediksi saya tadi pagi dalam report saya, ya harus kita mengalami penguatan, Mbak, rebound harusnya hari ini. Oke, dan kita lihat di sini rebound sedikit demi sedikit begitu ya. Kalau untuk analisis Anda, untuk support dan resistance ada di angka berapa? Ada di level berapa, Pak Edwin? Iya, untuk support hari ini kita buat di 4874 ya, resisten di level 4957, Mbak. Oke, kalau dari dalam negeri sendiri dengan pernyataan atau prediksi dari Menteri Keuangan terkait prediksi ekonomi RI di kuartal kedua yang akan negatif 3,8%, ini juga cukup berdampak terhadap indeks tidak? Atau optimisme kita indeks kita bisa kembali ke level 5.000, apakah mungkin dengan kondisi perekonomian kita yang seperti sekarang ini? Iya, jadi kalau kita lihat sebetulnya prediksi bahwa kita akan minus 3% ya dari Menteri Keuangan ya, sebetulnya masih kita akan tunggu, karena kalau kita lihat dari badan internasional seperti World Bank maupun dari IMF, mereka lebih optimis betul memandang Indonesia ya. Lalu juga kita lihat salah satu juga big boy Morgan Stanley mengatakan recovery Indonesia akan lebih cepat ya ketimbang perkiraan awal. Jadi kalau saya sih melihat, kalaupun turun, GDP kita mungkin hanya minus 0,5% ya, mungkin tidak sampai 3% kali, Pak. Karena kita pada waktu bulan Maret sampai Juni ini kan kita menerapkan bukan full lockdown, tapi half lockdown ya, itu PSBB, Mbak. Jadi ekonomi sebetulnya sebagian masih cukup jalan ya, ketimbang kita benar-benar menerapkan full lockdown, Mbak. Oke, Pak Edwin, kita beralih ke saham. Kira-kira saham apa yang bisa menyokong indeks kita? Sekarang sudah berada lagi di zona hijau begitu untuk mempertahankan posisinya untuk saat ini?
Ya, kalau kita merekomendasikan ada 10 saham terbaik untuk hari ini, 2 dari sektor CPO karena kita lihat harga CPO juga sudah anteng di atas 2.500 ya, ada Astrago Australia, AALI dan Lando Sumatera, LSIP ya. Lalu dari sektor logam emas ya itu bagus banget ya, kita kalau sekarang harga emas juga terus naik, bahkan diperkirakan ke $2.000 ya, atau hampir setara dengan 1 juta rupiah nanti lebih dikit ya. Ada saham MDKA, mereka Cooper Gold, ada juga saham batubara, ITMG, ya saham infrastruktur ada Jasa Marga, lalu saham farmasi ada Papros, lalu saham kimia ada Barito Pacific, Mbak. Jadi itu kita ada 10 saham yang kita rekomendasikan, termasuk ini adalah saham consumer dari Indofood ICBP. Baik, kalau untuk telco dan juga perbankan sendiri masih oke untuk disasar oleh para pelaku pasar? Ya, kalau kita lihat untuk jangka menengah panjang harusnya oke, Mbak. Nah, mungkin saham Telkom itu dapat sentimen positif dari pembagian dividen, tapi kalau kita lihat penutupan di Wall Street semalam di level 3150, sedangkan kemarin kita tutupan 3.200. Jadi harusnya si Telkom masih agak ada tekanan, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin Sembayang telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.